Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di kelas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita diberikan syafaat ya di yaumil akhir nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Oke, baik. Nah, pertama-tama ibu akan menanyakan dulu nih kabar kalian gimana, sehat semuanya? Baik ya, alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang baru, materi selanjutnya, ibu akan bertanya dulu nih kepada kalian. Kira-kira ada yang masih ingat gak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ya, boleh. Betul ya, kita membahas pertemuan kemarin kita membahas tentang pembabakan waktu, yang dimana pembabakan waktu tersebut terbagi menjadi dua nih, ada berdasarkan geologi dan juga berdasarkan arkeologi. Nah, bisa dijelaskan nggak berdasarkan geologi dan arkeologi itu seperti apa sih? Ada yang bisa, boleh ya angkat tangan ya. Ya, boleh. Betul ya yang dikatakan Arhan barusan. Kita kasih applause dulu semuanya. Nah, berdasarkan arkeologi dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada zaman batu dan zaman logam. Nah, dibagi menjadi dua ya, ada zaman batu dan zaman logam. Yang dimana zaman batu ini terbagi menjadi beberapa bagian nih. Ada zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Neolitikum, dan juga yang terakhir yaitu ada Megalitikum. Nah, selanjutnya ada zaman logam, yang dimana zaman logam ini memuat beberapa bagian lagi ya, beberapa bagian lagi. Emang pembahasan ini itu emang sedikit beranak ya semuanya. Sebelum ibu lanjut membahas materi kali ini, boleh ya kondusif terlebih dahulu, jangan ada yang pegang handphone dulu, simpan dulu handphonenya ya. Oke, pada materi kali ini, pada materi yang baru ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Sebentar ya, ibu akan tampilin PPT dulu. Oke, nah yang pembahasan pertama yaitu ada agama Hindu yang masuk ke Nusantara sekitar abad ke-1 sampai 4 Masehi, nah melalui jalur perdagangan. Nah, di mana agama Hindu ini bersifat politeisme, yang artinya percaya terhadap sang dewa-dewa, para dewa. Nah, 3 dewa utama tersebut diantaranya yaitu ada Dewa Wisnu, yang dimana Dewa Wisnu ini dapat diartikan sebagai dewa pelindung. Nah, selanjutnya yaitu ada Dewa Siwa, yang dimana Dewa Siwa ini dapat diartikan sebagai dewa pembinasa. Dan yang terakhir yaitu ada Dewa Brahmana atau sang pencipta. Nah, kitab ajaran agama Hindu ini bernama Weda. Adapun Brahmana dan Upanishad. Nah, dalam agama Hindu ini memiliki lapisan kasta. Nah, di mana kasta ini diantaranya yaitu ada kasta Brahmana atau sekelompok pendeta. Yang selanjutnya yaitu ada Ksatria, yang dimana di dalamnya terdapat golongan raja, prajurit, dan bangsawan. Yang selanjutnya yaitu ada Waisya, yang dimana
di dalamnya terdapat golongan petani dan pedagang. Nah, yang terakhir yaitu ada sudra. Nah, sudra ini kasta yang paling bawah ya, yaitu di dalamnya terdapat Buddha. Nah, sementara agama Buddha muncul sekitar abad ke-2 Masehi. Nah, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Nah, penyiaran agama Buddha ini mereka mempunyai nama ya dalam penyiaran agama mereka sendiri kayak gitu. Nah, dari agama Buddha ini justru lebih terbuka ya bagi semua orang gitu. Nah, yang tadi ya, yang nama dari penyiaran agama Buddha ini yaitu disebut Dharma Duta. Nah, Dharma yang artinya dipakai dalam arti ya dalam ajaran-ajaran agama Buddha. Nah, sementara duta adalah seorang yang menyebarkannya kayak gitu. Nah, ajaran Buddha ini diperkirakan sudah ada di Indonesia ya. Nah, dibuktikan sejak abad kedua. Nah, dibuktikan dengan penemuan arca Buddha di daerah Sempaga, Sulawesi Selatan. Nah, dan di daerah Jember yang dimana ditemukan sebuah arca perunggu kayak gitu. Pembahasan selanjutnya yaitu ada teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama ada teori Waisya. Teori ini terkait dengan pendapat N.G. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Nah, pada mulanya para pedagang India berlayar untuk berdagang tentunya. Nah, pada saat itu jalur perdagangan melalui lautan yang bergantung dengan adanya musim angin yang menyebabkan mereka bergantung pada kondisi alam. Nah, misalnya bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim lebih baik kayak gitu. Para pedagang India pun melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan melakukan perkawinan tersebut mengembangkan kebudayaan India. Nah, menurut I. Kodes yang memotivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang terutama emas dan hasil hutan. Nah, kelebihan dari teori ini yaitu adanya kampung keling di Sumatera yang ditempati oleh para pedagang India, dan sekarang kampung tersebut bernama Kampung Madras. Nah, adapun kekurangan dari teori ini, para pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta pada waktu itu. Oke, selanjutnya ada teori kesatria. R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia ini disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit India. Nah, para prajurit diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan di Asia Tenggara. Nah, namun teori kesatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar ini kurang disertai dengan untuk memperdalam masalah ini kayak gitu. Nah, kalian dapat membaca buku judulnya Anusi Pane, Sejarah Indonesia. Nah, selama ini belum ada ahli arkeolog yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Nah, kekuatan dari teori ini terletak pada semangat untuk petualang yaitu para kaum kesatria. Nah, adapun kekurangannya belum ada ahli yang dapat menunjukkan bukti-buktinya gitu.
Nah, selanjutnya ada teori Brahmana. Nah, teori ini sesuai dengan pendapat C.C. Vanler bahwa Hinduisasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Nah, pendapat Vanler didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Nah, selain itu adanya kepentingan dari para penguasa untuk mengundang para Brahmana India, yaitu mereka diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan. Nah, seperti pelaksanaan upacara keagamaan ya yang dilakukan oleh para kepala suku agar mereka menjadi golongan kesatria kayak gitu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang ditemukan oleh Paul Weltley bahwa para penguasa lokal di Asia Tenggara sangat berkepentingan dengan kebudayaan India guna mengangkat status sosial mereka. Nah, kelebihan dari teori ini ditemukannya yupa yang berbahasa Sanskerta. Nah, adapun kekurangan dari teori ini, teori Brahmana ini memiliki pantangan untuk menyeberangi lautan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada teori arus balik. Nah, di mana teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, artinya orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokoh-tokohnya yang pergi ke India. Nah, di India mereka belajar hal-hal agama ya dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, setelah kembali ke Kepulauan Indonesia, mereka mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama. Nah, ajaran agama itu kepada masyarakatnya, kepada masyarakat luas Indonesia kayak gitu. Pandangan ini dapat dikaitkan dengan pandangan F.D.K. Boch yang menyatakan bahwa proses indianisasi di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh kelompok tertentu. Nah, mereka itu terdiri atas kaum terpelajar kayak gitu yang mempunyai semangat untuk menyebarkannya. Nah, kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat kayak gitu. Selanjutnya, karena tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha, mereka pergi ke India untuk memperdalam ajaran itu. Nah, lebih lanjut, Boch mengemukakan bahwa proses indianisasi adalah suatu pengaruh yang kuat terhadap kebudayaan lokal kayak gitu. Nah, itu sekian dari penjelasan dari Ibu. Oke, baik, jika tidak ada lagi yang bertanya dan bisa dapat dimengerti ya barusan penjelasan Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, sistemnya itu berhitung dari sebelah kanan Ibu. Silakan. Oke, kalian sudah berhitung dan boleh bergabung dengan teman-temannya, dengan kelompok masing-masing boleh bergabung. Ibu beri waktu 5 menit untuk persiapan dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Boleh. Oke, jika sudah, Ibu izin membacakan pengerjaan ya, petunjuk pengerjaan dari LKPD kelompok ini. Nah, petunjuk pengerjaannya yaitu yang pertama, peserta didik dibagi ke dalam 9 kelompok dan setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Nah, yang kedua, setiap kelompok akan mendiskusikan pertanyaan terkait dengan materi yang Ibu jelaskan barusan, yaitu kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha ya, yang awal barusan yang Ibu jelaskan.
yang disajikan dalam bentuk permainan berupa crossword puzzle. Nah, semua anggota kelompok ini harus memindai barcode yang disediakan untuk mengakses score word puzzle ini. Nah, score word puzzle. Oke. Setiap anggota kelompok harus mengerjakan crossword puzzle ini menggunakan handphonenya masing-masing. Nah, setelah masuk ke permainan, peserta didik harus mengisi identitas dengan format kelompok dan nama. Nah, peserta didik tidak diperbolehkan menekan tombol start sebelum ada instruksi dari guru. Nah, diperlukan kerjasama tim dalam menyelesaikan puzzle online yang dapat mencapai hasil agar dapat mencapai hasil terbaik. Nah, setelah selesai mengerjakan puzzle online ini, peserta didik tidak perlu menyerahkan jawaban karena hasil akhir akan langsung ditampilkan dalam laptop ibu ya. Oke, karena semuanya sudah mengerjakan dan sudah beres ya, semua kelompok sudah beres. Tidak lupa ibu mengucapkan terima kasih untuk kerja keras hari ini, kerja keras kalian semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Mungkin buat minggu depan itu pembahasan tetap di masa Hindu Buddha, tetapi kita membahas lagi pembahasan yang baru di dalamnya kayak gitu. Mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.